أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وانقروا بنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم Haji Yusuf bin Haji Hasan, khususan ila arwahi almarhum Haji Ibrahim bin Haji Mustaqim wa usullihi wa furuhi wa man yantasibu ilaihi ajma'in wa ila ruhi hadirina wa li kulli kafatin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma aftah li bi futuhil arifin fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma yassir wa la ta'asir fa inna taysira kulli 'aysira 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillahi wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang dimuliakan yang dikasihi Imam Surau Batu Pujuh, Tongkang Pecah, Batu Pahat, Juhur, Malaysia Barat. Nah, kalau hantar surat sampai insyaallah. Alamat lengkap. Yang dihormati yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasanya. Yang dihormati yang dikasihi para imam, para bilal, bapak haji, bapak, ibu-ibu hajah, ibu-ibu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya rafa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang yang mulia, pada malam yang berbahagia ini. Allah panggil kita, kita datang. Ada orang yang Allah panggil, dia tak nak datang, dia tak nak dekat dengan Allah. Pasal mungkin dia tak kenal. Tak kenal maka tak, oh mak, tak kenal maka tak apa mak? Tak cinta. Kita ni bukan orang muda mak, oi. Kita ni dah veteran dah. Tak kenal maka tak cinta, dah tak laku lagi tu. Tak kenal maka tak tahu. Dah tahu baru kenal. Itu sebab kita dengan Allah suruh kenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Rasulullah sebut. Siapa kenal awake dhewe, siapa kenal dirinya sendiri, pasti dia akan mengenali Allah. Kerananya setiap waktu itu Allah panggil. Tinggal kita ini nak datang ke tak datang. Datang ke mana? Ke rumah Allah. Allah nak bagi apa? Allah nak bagi syurga. Tapi berapa ramai orang nak dibagi syurga tak ada? Kadang-kala dah masuk dah solat berjamaah, tapi oleh kerana mungkin ada asam pedas agaknya, ataupun ada giabok agaknya. Waman adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Sapa to iki wonge nak diberi peringatan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah, dia kok mungkur. Itulah dosa yang paling besar. Kenapa dosa paling besar? Dah masuk surga kena keluar. Dia keluar sendiri. Kenapa dia keluar? Tak minat dengan surga. Ini jaga-jaga. Kerananya Nabi Adam dah dalam surga berdosa. Dosanya berapa, Mak? Satu. Allah reject, tak boleh masuk surga. Ini kita dah masuk surga, kok nyiang patrek kita ni? Tak tahulah faham tak faham nyiang patrek ni. Mak tahu mak nyiang patrek? Cari bala. Keluar daripada surga Allah. Ini Pak Guru pesan. Jangan tinggalkan majlis ilmu.
Kerana meninggalkan majelis ilmu umpama meninggalkan baginda Rasulullah dan juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa tak doyan, kalau rasa tak ada, senang cakapnya lah, bahasa kasarnya, wes ora payah teko. Bahasa paling mudahnya. Dah tak payah datang. Kenapa? Buat dosa. Orang akan berkata, nak imamnya. Ada kadang-kadang nih, maghrib dia mengimamkan, lepas maghrib dia cincau. Ada. Bukannya teh tarik, cincau dia. Nanti isya baru trungul dia. Ini piye kok jadi imam koyo ngono. Besok ke akhirat ditanya, ada majelis ilmu Pak Imam bagaimana? Ngetah. Ni ketah kamu kata. Jaga-jaga. Kerananya kalau dalam jawatan kuasa Masjid Surau, ni dah akhir. Buat Allah belasah ajalah apa yang ada. Ya maknya buatlah majelis ilmu saya naik dewe. Kenapa saya naik dewe? Kerana majelis ilmu umpama duduk dalam syurga loh, beb. Belum tahu jawatan kuasa nanti dilantik dia nak buat majelis ilmu macam sekarang ni. Saban hari kata orang darat gambut acik dino. Majelis ilmu sentiasa ada. Sentiasa Allah hamparkan syurga. Tinggal kita niat, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli amri man nawa. Tinggal kita je. Nak masuk syurga tak nak masuk syurga. Tapi kadang-kalanya hari-hari duino acek dino saban hari ada majelis ilmu. Majelis ilmu ni bertukar ganti orang yang bagi ceramah, yang sedap, yang tak sedap, yang gendeng, yang macam-macam, yang penceramahnya suara kuat satu aja padahal suara kuat tu. Kenapa tak kuat? Selamanya kalau sekali kena treng gitu, biar dia ingat sikit. Itu sebab lain kali jangan panggil lagi. Mungkin Mekah aja nih. Tapi kok keluar masuk. Kenapa? Rupanya kita ada silap teknik. Orang yang duduk majelis ilmu saban hari, tapi kok podo wae, tidak ada perubahan. Ya wis ngono kuwi podo wae, mlebu metu. Kerananya rupanya ilmu yang kita nak pelajari kita curi. Tahu mak dicuri? Kalau kita tahu ilmu itu sangat berharga, perlu apa kita buat? Kita perlu bayar ilmu itu. Umpama kita nak makan sebiji apple kat kedai, kok enak men apple kui. Ya, apple itu enak. Jadi bagaimana? Adakah kita nak memiliki apple tu kita rembat gitu aja? Toleh kanan, toleh kiri, tak ada sap. Jadi apa namanya, mak? Pencuri. Kurang-kurangnya, mat, sini mat. Ini apple berapa harga? Itu 10 ringgit sebiji. Saya ada 2 biji. Macam mana? Ya kamu memang 2 biji. Saya mau 2. Kalau satu 10 ringgit berapa? 20 ringgit. Potongan harga 18. Bisa. Bayar. Baru kita memiliki apple yang enak tadi. Begitu juga ilmu. Kadang-kadang kita duduk majelis ilmu, kita tak pernah untuk menebusnya atau kita memberi maharnya. Bagaimana ilmu itu melekat? Sekarang Pak, sekarang. Kita mencari ilmu rasanya percuma, iya gur koyo ngono lah. Contoh, kalau ada majelis ilmu dibaginya apa ini? Paper cakap Melayu apa? Dibagi kertas-kertas kerja. Yang ceramahnya tang tung. Besok ceramah datang lagi. Kok ada tempe kok seperti mana aku tulis. Gegur bungkus tempe, untung tempe. Karenanya apa? Tidak ada penghargaan. Bagaimana nak menghargai? Kamu kena bayar. Baru kamu ada rasa sifat bertanggung jawab. Ini sekarangnya iya.
Ora koyok zaman biyen, tak sama macam dulu. Dulu sama-sama keleteran. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang yang mendengar ilmu sangat berbeda sekarang. Itu sebab sahabat yang dirahmati Allah, kadangnya kita masuk majelis ilmu itu keluar masuk, tetapi tidak pernah bermohon kepada Allah kepahaman. Kita paham dan tahu, itu yang pentingnya, supaya ilmu itu boleh meresap dalam jiwa kita. Itu sebab ya kalau zamannya mbiyen, zamannya dulu, setiap ilmu yang disampaikan oleh guru, kurang-kurangnya gurunya yang dapat becean, walaupun seringgit. Oh, saya dah masuk tabung masjid, tabung surau. Iya, tapi itu beli kapet. Coba, dah ganti kapetnya. Tabungnya banyak loh, Ustaznya. Kok kapetnya kok macam nggak bagus? Ya ditukar kapet. Nah, maka kita menginfak untuk membuat untuk dipasang karpet. Itu sebab bagaimana orang yang nak mencapai ilmunya itu boleh meresap. Pertamanya fafahamnaha Sulaiman, doanya wes apal ma fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Pak apal ke Pak? Kita apal urung? Urung. Mak wes apal apa urung? Gurung apal. Oke. Bukan saya nak perangkap, bukan apa saya nak, cuma saya nak sampaikan ilmu ini dengan harganya seringgit aja. Ini namanya penanda buku. Hadiahkan pada anak kita, cucu kita. Hafalkan wahai cucuku. Kerananya ini yang diajar oleh Allah kepada baginda Rasulullah. Doa kepada Nabi Sulaiman, berdoa pada Allah, jadikan aku yang memahami hukum dan juga ilmu. Apa saja bahasa aku paham, sehingga bahasa angin pun Nabi Sulaiman paham. Bahasa angin, tahu mak bahasa angin? Kita tahu angin mak. Kita tahunya yang tahu bahasanya angin ahmar, itu aja. Kalau dah melepek, oh itu angin ahmar. Keduanya kita angin pus-pus tut, gitu angin juga. Memahami bahasa angin. Lain tidak tahu. Sama ada angin mau timuran, angin ke baratan, naik angin, keluar angin, macam-macam. Jadi kalau nak memiliki satu bandel itu harganya 10 ringgit saja. Ya, boleh dapati pada saya doanya. Ini diinfakkan kepada anak-anak kita, cucu, supaya dipahami akan doa ini, insyaallah. Ya, mudah-mudahan. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, dalam kita yang ajak kali, setiap kali kita duduk dalam majelis ilmu, maka berdoalah kepada Allah, mohon aku faham. Ini kalau didedahkan Pak. Kalau ditanya orang lelaki, ini saya belum tanya orang perempuan, orang lelaki dulu. Kalau kita sudah belajar di masjid, di surau, ya majelis ilmu, adakah kita sudah bertanggung jawab? Kita pulang ke rumah panggil istri kita, wahai istri kesayanganku, tadi di masjid di surau adanya ilmu ini, kamu sudah tahu enggak? Kita sampaikan enggak? Bapak, oh Pak, perlu disampaikan pada istri. Kalau tidak mampu untuk sampaikan pada istri, pastikan istri mencari ilmu. Karenanya bahwa fitnah paling tinggi seorang lelaki itu adalah wanita. Wanita fitnah paling tinggi apa mak? Fitnah yang paling kena jaga. Kalau lah sang suami, fitnahnya pada istri. Kalau pada istri, kan pada seorang istri atau seorang ibu, fitnahnya apa? Fitnah paling tingginya adalah anak. Kalau suami, istrinya tidak menutup aurat, jaga-jaga. Aurat perlu memenuhi syariat. Bagaimana syariat? Kadangkala kita sudah melihat istri kita ya sudah pakai tudung cantik, wah solid molid, tapi tidak memenuhi syariat. Kenapa? Masih lagi kelihatan menggig mentol. Tahu Pak, menggig mentol? Oh Pak,
Senyum aja Bapak. Kalau menggigit mental itu biasa Ustaz. Ini sebabnya kita merasa sedih. Kebanyakan kaum wanita di luar sana semuanya menonjolkan diri. Apa yang terjojol, apa yang menonjol, apa yang mental, semuanya diperlihat. Ini tolong jaga. Kita kadang-kala matanya pun sepet. Kalau nggak mau dosa, kalau melihatnya mentolo saja. Sekali lihat. Kalau kedip, wah nggak boleh dilihat lagi. Nah ini katanya kaum ibu jaga. Itu sebab kalau ditanya kaum ibu perlu pelajari kitab Al-Muhimmah. Kenal mak? Pelajari itu. Orang lelaki disyariatkan untuk mandi wajib ada berapa perkara? Mandi wajib. Berapa perkara? Mandi wajib itu. Pertamanya apa? Ada berapa sebab mandi wajib? Orang lelaki. Oh Pak, ada berapa sebab orang lelaki diwajibkan mandi wajib? Jangan kedap-kedip Pak. Wajib tahu itu kerananya bersangkut paut mengenai toharoh. Tidak sah mandi wajib, tidak sah ibadah. Berapa ramai orang lelaki kalau dikencing seperti syaitan. Kencingnya seperti syaitan, tidak sah wudunya, tidak sah wudunya, tidak sah salatnya. Jaga ini. Berapa ramai orang lelaki yang kencingnya kalau di RNR pakainya kopiah. Wow, yo mungkin ini Pak Haji. Sampai di macam RNR bukannya tempat rehat yang makan-makan, tapi cumanya ada masuk saja sudah ada tempat cesos. Toleh kanan, toleh kiri, shot, cek, jangan. Tapi pakai kopiah kan malu itu. Maka orang sebegitu adalah orang yang tidak sah nanti solatnya. Karenanya kita ini kalau kencing jangan selalu mengencing. Nah ini juga. Orang lelaki kalau kencing tak ikut syariat yang Rasulullah ajar, selama itulah ibadahnya tidak sah. Jaga benar-benar. Jadi iftahu sholat at-tahur, kuncinya sholat itu bersuci. Jadi ada berapa perkara orang lelaki yang wajib mandi wajib? Ada berapa perkara Pak? Yang pertama Pak, kita kalau begini kena mandi wajib apa? Yang pertama ya jima Ustaz. Wah jima yang pertama. Oke. Pasti. Yang kedua apa Pak? Keluar air mani. Yang ketiga iya mati. Yang mati patutnya yang pertama tadi. Kalau udah mati ya mandi wajib. Lagi ada berapa perkara Pak mandi wajib? Cukup ini 3. Pak, jangan begini. Ada berapa jenis air yang keluar daripada anunya? Tengok ini pasal bab taharah karena terang juga ini. Pertamanya air yang selalu keluar. Air mani selalu keluar. Ya air kencing. Oke. Ada berapa jenis air yang keluar dari anunya? Pertama air kencing. Yang kedua air mani. Yang ketiga air mazi. Yang keempat Pak, yang keempat air apa ya Ustaz ya? Air mata air. Waduh. Yang keempat air apa? Mak, bantu Mak. Air apa Mak? Wah, Mak kalau boleh jawab ini, kaum bapak ini memang hebat dengan. Air apa Pak? Yang keempatnya air wadi Pak. Apa itu air wadi? Pak, air wadi apa Pak? Air menaikkan syahwat. Kadang-kala syahwat naik, nanti kita rasa licin-licin.
Tapi bukan air mani. Air mani curut, warnanya putih. Air mani dia warnanya transparan, tapi dia licin. Berapa jenis air yang keluar ataupun penyebab kita mandi wajib? Air apa? Pertama, selain jima, air mani. Lagi, air syahwat apa namanya, Pak? Air wadi dengan air mazi apa beza? Woi, wong lanang, jangan tak tahu, bahaya nih. Air wadi adalah air syahwat, naik syahwat kita. Belum lagi terpancut. Wah, ini terang aja terus saya cakap. Karenanya keluar air mani itu sama ada mimpi atau dipaksa ataupun jima, 3 aja. Nah, ini kena dipelajari karena tohara. Tidak boleh rahasia. Jadi air yang keluar daripada orang lelaki ada 4. Yang keluar airnya keluar. Air kencing, wajib mandi enggak? Wajib mandi atau tidak nih? Air kencing? Tak. Air mani? Wajib mandi. Air wadi? Air syahwat? Wajib mandi. Air mazi? Kerja berat. Mau kerja nyawet. Tak ada apa, tapi kita mesti adar seperti basah juga, bukan kepoyo, bukan. Karena kerja berat, itu tidak perlu mandi wajib. Mandi wajib keluarnya air 2. Walaupun para ulama katakan air wadi, tetapi ramai para ulama oleh karenanya air itu air syahwat, dikhawatiri ada sedikit air mani yang keluar, maka wajib mandi. Paham? Oh Pak, itu baru keluar air, belum cara mandi wajib. Karenanya benda ini tidak dibincangkan, karenanya malu kononnya. Tapi rupanya bersangkut paut dengan ibadah. Kalau tidak diselusuri secara detail, wah ibadahnya kita bagaimana? Ya ono ya ini daripada dulu sampai sekarang. Taunya ya kalau tak jima ya air mani itu aja, ya payah itu. Nah, karenanya ini melibatkan akan ibadah kita. Kadang-kala nak niat mandi wajib nih, niat mandi wajib macam mana Pak? Oh Pak, bloko aja Pak. Saja aku mandi wajib karena Allah Ta'ala boleh. Para ulama masih mengatakan sah. Para ulama mengatakan sah lagi. Tapi cara bagaimana mandinya? Ayo Pak, bagaimana cara yang Rasulullah ajar? Oke. Pertamanya ini ambil peringatan. Pertamanya sucikan dulu, bersihkan. Maka maaf ya, saya mau minum fresh orange. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Oke. Pertamanya step bagaimana mau mandi wajib. Pertamanya lemparkan air di kemaluannya. Tetapi tangan kirinya berada di atas tangan kanan. Nampak? Isi air dilemparkan 3 kali, dilemparkan kepada kemaluan kita. Ada setengah ulama mengatakan selesai 3 kali maka disapukan akan benda yang kasar ataupun dinding. Tangannya disapu. Kenapa? Para ulama ajar begitu. Selepas itu maka angkatlah wudu, tangan kanan pula di atas tangan kiri, berwudu macam biasa, tetapi tinggalkan membasuh kaki. Jangan basuh kaki selagi belum mandi. Maka basahilah di sebelah kanan terlebih dahulu. Air masuk seraya berniat ataupun niat dahulu. Niatnya niat apa Pak? Mandi
wajib. Niatnya macam mana? Nawaitu raf'al hadasil akbari janabati lillahi ta'ala. Dalam hati aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Soh. Aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Maka mandi sebelah kanan, cepat. Selepas itu sebelah kiri, cepat. Barulah tengah kepala basahkan. Ketika mana membasuh kepala, maka disyariatkan supaya mencangkung. Mencangkung, Pak. Kalau tak mencangkung, karena ada bagian sulit yang tidak akan sampai airnya kalau tidak mencangkung. Kenapa? Orang lelaki lubangnya berapa? Kita lubangnya cuma 2. Ya, lubang besar 2, satu bawah, satu atas. Kalau mencangkung, satu lubang terbuka. Itu saja. Apa lubang bawah? Dubur. Dinamakan dubur. Jubur ke dubur. Dubul and jubur, nah gitulah. Maka terbukalah kawasan itu. Air baru sampai. Kalau kita tak mencangkung, selama itu tidak sah. Jaga yang ini. Nah, itu orang laki 4 keluar airnya dan ada 4 jenisnya. Mati, jima, keluar air mani, dan keluar air wadi. Ini mandi wajib. Orang perempuan, Mak. Mak. Orang perempuan ada berapa jenis mandi wajibnya? Orang laki 4, orang perempuan 5, Mak. 5, Mak. Saya tak boleh lebih-lebih kaum perempuan. Karenanya kaum perempuan kalau mandi wajib tidak apa namanya, Mak? Meruang, tahu, Mak? Meruang. Enggak tahu. Wah, bahaya. Kalau orang perempuan kalau mandi wajib tidak meruang, tidak sah mandi wajib. Niqab, Mak, tahu niqab, Mak? Mak paham kurang, Mak? Pak, kalau istri kita mandi, kita kena skodeng. Benar nggak ada mandi wajib? Ataupun mandi bersama habis cerita. Malu Ustaz, Pak mau mandi bersama? Iya, bersama nggak malu kok. Mandi masjid wanita nih, pelajari, Mak. Pelajari, ini saya nggak boleh lebih-lebih. Karenanya kena paham nih kok. Dalam kitab Al-Muhimmah itu ada. Kalau selagi itu tidak dilakukan, tidak sah ibadahnya, karena tidak sah mandi wajibnya. Allah, Bapak ya, macam simple tapi sangat berbahaya mengenai mandi wajib. Jadi, Mak, saya sarankan ya, kumpulan Mak ini ramai nggak? Berapa ramai? Tak, biasanya ada 10 orang, 20 orang ada. Tak ada 20 orang. Karena belajar ilmu ini, Mak. Dikumpulkan kaum wanita, pelajari ilmu dengan guru wanita juga. Sebab dia akan ditunjukkan praktikalnya. Pelajari ilmu fiqh wanita. Mau, Mak, fiqh wanita? Pertama-tamanya mandi wajib loh, Mak. Keduanya adalah ilmu aurat. Ini kaum wanita. Jangan ambil mudah yang ini, kaum bapak. Ingatkan istri kita kalau lebih 1. Kalau wanita mandi wajib tidak berniqab, tidak sah mandi wajibnya. Bahaya ini kalau tak dipelajari ya. Jadi bagaimana caranya? Ya, kumpulkan sahabat-sahabat muslimat, ya anak perempuan kita, ya cucu perempuan, ya kita sendiri. Kalau muslimat, Pak Ustadz saya mau belajar ini, ya nanti dicarikan guru wanita supaya lebih jelas dan tidak ada rahasia antaranya.
Kan antara kita kan ada rahasia. Wong saya wong lanang kok. Ya nggak boleh terus bablasan, tapi perlu dipahami itu. Kalau tak paham bagaimana ibadahnya, ini yang penting. Ibadah kita dengan Allah perlunya suci, sesuci-sucinya. Nah, kan ada apa? Suci, apa itu ada iklannya tuh. Suci gunakan tanpa was-was. Gunakan tanpa was-was. Jadi dipohonkan kaum ibu, kaum bapak gitu juga. Ya. Pelajari khusus bagaimana bersuci. Ini belum tahu wudunya loh. Kita wudhu bagaimana? Bukan mainan aja ini. Pastikan program ini diadakan. Ya, bagaimana berwudhu, bagaimana dia. Kalau bab toharoh tuh, karenanya saya ada satu program yang tengah diatur untuk bulan 11. Itu sebabnya dah hujung tahun, namanya program jelajah sholat cuti sekolah. Ambillah peluang ini, tetapi semuanya berbayar. Ya, satu penyertaan yang dikabarkan pada saya adalah 70 ringgit. Siap dengan kitab dan juga sijil penyertaan. Diajar yang pertama, dia ada siri. Siri pertamanya adalah mengenali 13 rukun salat. Siri kedua memahami salat berjamaah. Dan siri ketiga memahami salat musafar. Di dalam siri pertama itu ada 4 bahagian. Pertamanya adalah rukun 13 itu sendiri, 13 rukun salat. Ada bagiannya dinamakan memahami rukun qauli. Yang ketiganya memahami akan rukun fi'ilnya, dan yang keempatnya bertasawuf di dalam salat. Untuk yang siri pertama, ambil satu bagian. Tidak boleh, karena yang diterangkan bagian itu mungkin kalau sehari suntuk, karena dia siap dipraktikalkan. Begitu juga salat berjamaah. Daripada imamnya, bilalnya salat berjamaah, kita ini kadang-kadang nggak tahu aku berjamaah di tahap apa. Orang yang berjamaah ada berapa kategori, Pak? Ada berapa kategori orang salat berjamaah? Ini kalau nggak pelajari selama itu kita tidak paham salat berjamaah. Konon kita mau mengejar 20 derajat, tapi rupanya dapatnya apa? Tak ada dapat apa-apa, kosong. Kenapa? Tidak paham apa arti salat berjamaah. Belum paham. Nah, ini itu sebab tadi saya beritahu, kalau tak kenal maka tak tahu. Kalau dah tahu kita kenal lah. Itu. Oke, Mak, paham, Mak? Mak, oh, Mak, janganlah bersedih, Mak. Janganlah nangis. Kata Kesunan Kalijaga, pumpung terang-rang bulane, pumpung Jember galangane, ya sorao, ya sorao. Pernah dengar lagu ini? Pernah? Ler ilir tandure wasumilir, tak ijo royo tak sengguket nganten nganyar. Itu sikit aja loh. Ini siapa? Kesunan Kalijogo, salah seorang wali Songo. Jadi bagaimana wali itu ngajar kita bagaimana mengenali rukun Islam. Itulah dia nyanyikan. Oke, sahabat yang dirahmati Allah, saya rasa itu saja untuk hari ini direnungkan. Karena pertamanya adalah toharoh kita, benar atau enggak benar. Itu yang penting. Karena melibatkan ibadah kita seterusnya ini. Toharohnya benar, ibadahnya benar. Toharoh enggak benar, wah, ibadahnya rosak. Jadi mohon dipikirkan bagaimana, ya, kalau mau adakan program boleh berhubung terus ya pada program yang saya buat. Dan mana-mana ibu yang inginkan doa kefahaman boleh ambil dengan saya. Satu pack itu hanya 10 ringgit, isinya 12.
Beli satu RM1. Kalau 12 Pak ya, hadiahkan pada anak-anak kita, pada cucu kita yang sedang dalam pembelajaran. Moga memberi manfaat. Ya, saya rasa itu saja hari ini. Mohon ampun dan maaf. Moga kita mendapat manfaat dunia akhirat mengenai kaidah ibadah. Yang pentingnya kita cerita ibadah, kaidahnya bagaimana, itu yang penting. Ya, contohnya mau perlindungan daripada Allah dari gangguan syaitan. Rabbi a'udzu billahi minadz syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Caranya bagaimana? Caranya, maka Allah firmankan, qalu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cuma ungkap itu aja. Disebab sudah diturunkan para sahabat sekalian, kunci ibadah itu ada 5. Ya, moga-moga mendapat renungan dan kita amalkan insyaallah. Bermulanya kita beristighfar, kata Allah mohon keampunan, kita tutup majelis kita juga beristighfar. Moga Allah terima ibadah kita insyaallah, amin ya Rabb. Jadi ayo kita beristighfar sama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdil zalimin la yamliku li nafsihi dara wa la naf'a wa la mauta wa la hayata wa la nusuran. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau kariha al-kafirun. Linnabil karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashhadu bi annaka antal ahadi samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika binabika Muhammad nabiyyir rahmah ya sayyidi ya Muhammad inna tawassalu bika ila rabbi. Allahumma fas'afihu fil qada'i li kulli hajat wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma a'udzu bika minal barasi wal jununi wal zuzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana ighfir 'anna adzaba inna mu'minun
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya azzaqir ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la ba'una syaddu wa la matruda wa la mahruma wa hab lana musi'ana lil muslimina wa muqassirana li amalina kullabi wajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Aku lihada astaghfirullah ladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.